sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segenap Ustaz, Wabil Khusus Ustaz Ahmad Rifai, para orang tua Bang Haji Roy, Bang Hajiz, dan putra-putra dari Jid Abi Ahmad Satori, Haji Saifullah Muhammad Khairuddin Kamiyu, dan segenap jamaah Al-Halaqatul Munfarijah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama berkumpul, sudah sampai pada malam yang ke-7. Nanti kembali lagi malam 1, kembali lagi terus sampai malam 7, kembali lagi. Mudah-mudahan ini termasuk yang dianggap sebagai amal yang istiqomah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai zikir, mari sama-sama kita baca kitab Mau'izatul Mu'minin, masih tentang makan-makan atau berjamaah dalam satu perayaan atau satu makan bersama. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Amin Allah. Fadlu taqdimit ta'ami ila zairina wa adabihi. Ini adalah keutamaan tentang memberikan makanan kepada orang yang ziarah, maksudnya yang berkunjung kepada kita, dan juga adab-adabnya. Taqdimut ta'ami ilal ikhwani fihi fadlun katsir. Memberikan makanan kepada saudara-saudara itu banyak keutamaannya. Qala al-Hasanu, berkata Imam Hasan al-Basri, kullu nafaqatin yunfiquha ar-rajulu yuhasabu 'alaiha illa nafaqatuhu 'ala ikhwanihi illa nafaqatahu 'ala ikhwanihi fit ta'am. Setiap nafkah yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya, kepada anak, istri, atau kepada orang tuanya, itu pasti dihisap, kecuali nafkahnya seseorang yang diberikan kepada saudara-saudaranya makan bareng fit ta'ami, dalam makanan. Fa innallaha akramu min ayyus alahu indada andalik. Maka sungguhnya Allah itu lebih dermawan daripada meminta pertanggungjawabannya dari yang demikian itu. Tentang memberikan makanan orang-orang yang datang kepada kita. Zairin di sini maksudnya bukan orang yang ziarah Wali Songo, bukan. Zairin di sini orang yang berkunjung, bertamu kepada kita, kasih makanan. Kasih makanan, apalagi kalau ada acara pengajian begini. Besok Yubzul kalau nggak ada makanan, ya udah. Harus ada makanan aja sih. Pokoknya ada makanan. Memberikan makanan kepada orang yang berkunjung, baik ada acara atau hanya sekedar bertamu saja, ini banyak keutamaannya. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya, ini bisa dihisap hadirin. Kita memberikan nafkah kepada anak, istri, atau kepada kedua orang tua kita, ini bisa dihisap, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Itu banda dari mana itu? Dapatnya halal apa enggak? Tapi kalau saya ngasih makanan di majlis ini nggak dihisap. Ini nggak dihisap. Allah malu. Akromu di sini maksudnya Allah malu untuk menghisap makanan-makanan yang memang disajikan untuk para tamu. Jadi bebas-bebas saja, makan-makan aja begitu. Maka dalam makan-makan bersama ini termasuk
mendirikan sunnah, termasuk akhlakul karimah, termasuk akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga yang diajarkan oleh para sahabat. Para sahabat itu kalau sedang kumpul lagi baca Quran, ya baca Quran semuanya, benar-benar baca Quran. Tapi giliran makan, pada banyak-banyak saudara makannya. Banyak sahabat kalau makan banyak, kalau lagi bareng-bareng makannya banyak. Justru kalau sendiri makannya sedikit. Jangan dibalik, kalau lagi rame-rame makannya sedikit, jaim, tahu jaim? Gak boleh. Justru kalau sedikit makannya sedikit. Kalau sendiri sahabat makannya sedikit, tapi begitu makan sama-sama banyak. Ini untuk menggairahkan, untuk mengajak ya sahabat-sahabat yang lain supaya bergairah juga dalam makanan. Karena sabda Rasulullah yang lain, Rasulullah bilang ada 3 perkara, salasatun la yuhasabul abdu fiha. Ada 3 perkara yang hamba itu tidak akan dihisab, diperhitungkan. Yang pertama, aklatas sahur, makan sahur itu nggak dihisab. Kemudian wama aftor alaih, dan makan bukaan, iftar yang pertama kali itu nggak dihisab. Dan satu lagi yaitu it'amul ikhwan, yaitu memberikan makanan kepada saudara-saudara yang datang kepada kita bertamu, yang jamaah habis ngaji kemudian diberikan makanan, itu nggak ada hisabnya saudara. Ini termasuk keutamaan, termasuk fadl, keutamaan dari makanan yang diberikan oleh kita kepada tamu-tamu kita, kepada orang-orang yang memang datang mengunjungi kita. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la an ajma'a ikhwani ala sa'in min ta'amin ahabbu ilayya min an u'tiqa raqabatan. Sungguh aku mengumpulkan saudara-saudaraku untuk makan satu sok itu 3,5 liter, makan bareng-bareng, itu lebih aku sukai daripada aku harus memerdekakan budak. Padahal memerdekakan budak itu termasuk kafaroh yang paling besar. Di antara tebusan kesalahan dalam Islam, yang paling besar membebaskan budak perempuan. Tapi Sayyidina Ali bilang, sungguh mendingan saya panggil teman-teman untuk makan bareng, ngeliwat. Ya kalau nggak ngeliwat, makan nasi, biryani, atau makan apa aja deh pokoknya, makan bareng-bareng. Makanya makan begini juga, makan makanan kecil begini sama-sama hidangannya, ini juga termasuk sesuatu yang mendatangkan barokah. Amin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul, Ibnu Umar berkata, min karamil mar'i tibu zadihi. Sebagian dari kedermawanan atau keutamaan seseorang adalah baiknya sangu atau bekalnya orang tersebut fi safarihi, dalam perjalanannya, wa badluhu li ashabihi, dan pemberiannya kepada sahabat-sahabatnya. Orang dianggap orang yang mulia, dianggap orang yang dermawan, itu adalah orang yang kalau pergi dia sanggunya, bekalnya itu baik, artinya dipersiapkan betul-betul. Jangan nekat ya, kalau kira-kira ongkos cuma cukup sampai Blok M doang, ya Blok M aja, balik lagi, jangan nekat pergi ke yang jauh-jauh. Sanggunya diperbaiki. Selain itu juga termasuk kedermawan seseorang, tanda-tandanya adalah orang yang memberikan makanan kepada para sahabatnya. Wa kanu radhiyallahu anhum yajtami'una ala qiraatil Qur'an wa la yatafarraquna illa an dawaqin. Dan para sahabat radhiyallahu anhum berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Wa la yatafarraquna, mereka tidak berpisah, artinya enggak bangun dari baca Quran itu, illa an dawaqin, kecuali kalau ada makanan. Benar-benar dalam Islam ini memberikan makan dan makan bersama, ini adalah sebuah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita makan bersama, fadilahnya, keutamaannya antara lain tadi tidak ada hisab pada makanan yang dimakan sama-sama dengan jamaah. Itu tidak ditanya dari mana, nggak ada. Jadi berikan aja itu untuk jamaah, berikan aja untuk tamu-tamu, maka itu termasuk yang mendatangkan maghfirah. Malaikat akan terus bersalawat kepada orang yang memberikan makanan tamu-tamunya, kata Rasulullah. Salawatnya malaikat kepada kita orang-orang mukmin ini adalah permohonan maghfirah atau permohonan ampunan. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahum, itu salawatnya malaikat. Diampuni selama makanan itu masih ngampar, selama makanan itu masih ada di hadapan para tamu-tamunya, maka selama itu juga malaikat memohonkan ampunan
kepada orang ini. Ada satu hadis qudsi Rasulullah menceritakan bahwasannya nanti di hari kiamat, idza kana yaumul qiyamah, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata nanti di hari kiamat, ya ibna Adam, ji'tu walam tut'imni, wahai manusia, aku lapar kata Allah, tapi kamu tidak memberikan makan kepadaku. Orang-orang pada nanti hari kiamat bertanya, bagaimana aku memberikan makan kepada engkau ya Allah, padahal engkau Rabbul Alamin. Bagaimana aku memberikan makanan? Maka Allah menjawab, hambaku lapar tapi engkau tidak memberikan makan. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa memberikan makan itu sama juga mendatangkan ridho Allah. Mendatangkan ridho Allah bisa dengan maghfirah atau bisa dengan selawatnya malaikat kepada kita, dan juga bisa dengan rahmatnya Allah turun kepada kita untuk memberikan ampunan. Oleh karenanya banyak di acara-acara pengajian atau acara-acara tahlilan, udah pasti itu ada makanannya pasti. Walaupun nggak ada berkat pasti ada makanannya. Dan memang demikian hadirin. Orang itu kalau habis ngaji lapar, pecah itu lapar. Saya kalau lagi mulai gini kayaknya kagak mau makan nih. Nanti begitu udah selesai, pengen makan, lapar. Jadi kalau bisa ya dikasih makan. Ini makan bersama yang mendatangkan keberkahan, mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah untuk kita yang makan berjamaah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.